Sebenarnya semakin kesini ketika gua udah mulai aktif berkonten gitu ya, justru malah stand up-nya agak terlupakan. Lebih mudah mana Van? Bikin materi penulisan stand up atau materi buat konten? Bangsatnya HP kan gua taruh meja ya. Terus dia bilang kayak, "Bang, tapi HP lu sepi amat Bang, gak ada notif." Itu masih jadi obsesi gua selama hidup gitu. Gue pengen jadi aktor, gue pengen di layar lebar nih. Semakin di Devan alias Devan Yulio. Halo, Hey, Invipop. Gokil. Akhirnya Devan mampir lagi ke Invipop. Ya, Dulu betul. pernah ya mampir sama ke Invipop ya? Dulu pernah di program Spill at Invipop. Nah, ngobrol sama Bang Batem tuh. Bang Batam. Batem Bang. Nah, sekarang kita ngobrol lagi di Pop The Talk. Thank you Van udah meluangkan waktu mampir ke sini. Gue tahu perjalanan lu ke sini pasti jauh banget. Betul. Alias cuma dari lantai 2 turun ke bawah. Jadi buat penonton nih pasti tahu lah, di internet, di sosial media suka ada mas-mas pakai persona Bro Menteri. Betul. Nah, ini adalah si Devan nih. Jadi mungkin yang baru tahu Bro Menteri, sebelum Bro Menteri muncul tuh ada karakter yang namanya Devan Demotivator. Betul. Iya kan, karakter itu dulu kan yang muncul, baru lu explore nih. Ada Bro Menteri, ada apa lagi sekarang? Ada Maghrib Man juga. Oh di bulan iya, Maghrib bulan Man. Nah, itu Ramadan, kan gue banting gitu. juga dulu tuh. Kan syutingnya di rumah bapak juga. Iya. Ada beberapa karakter yang di-develop sama si Devan. Tapi mungkin yang ngikutin Devan di Instagram atau di TikTok banyak juga yang belum tahu kalau Devan ini adalah seorang lulusan dari Fakultas MIPA di UI. Bener ya? Betul. FMIPA UI. Jurusan FMIPA. Geografi. Jurusan geografi. Kenapa lu bisa nyebrang akhirnya masuk ke dunia content creation, Bro? Sebenarnya dari awal gue tuh pengennya emang berkarir di dunia entertain aja. Dari awal. Dari Berarti awal. dari sekolah gitu udah tahu Kalau kalau sekolah, karena zaman gue sekolah itu kan gue tergabung dalam komunitas stand up comedy. Gue tergabung di dalam komunitas stand up comedy Cilegon. Terus dari situ ya idealnya sih di mimpi gue ya ikut Suci, masuk 3 besar jadi entertainer. Cuma gue audisi Suci nggak lolos. itu roadmap yang udah lu setup tuh kayak Roadmap gitu. yang gue udah setup tuh harusnya kayak gitu. Cuma gue ikut Suci nggak lolos. Terus ya mimpi itu tuh masih gue bawa ketika gue kuliah tingkat akhir gitu ya. Gue emang dari dulu setelah lulus kuliah tuh gue nggak pengen kerja di bidang yang sesuai jurusan gue. Oh, emang lu gak pengen kerja di bidang Iya. yang urusan emang geografi gitu gak pengen? Jadi gue nggak pernah apply ke perusahaan-perusahaan bidang geografi gitu, nggak. Gue apply-nya setelah lulus tuh ke creative agency, ke Comika. PH-PH, ke Comika, Tolak lagi kan. ke Comika ditolak gitu. Terus kemudian kebetulan gue akhirnya keterima kerja di perusahaan bapak juga. Yang mana itu kebetulan gue megang sosmed, Iya. megang TikTok, megang Instagram, dan di situ terbukalah jalan menjadi content creator. Padahal gue tidak ada mimpi menjadi content creator sebenarnya. Pengennya tuh jadi stand up comedian. Pengennya jadi entertainer aja gitu, stand up comedy. Habis itu ya udah melalang buana jadi entertainer gitu niatnya mah. Tapi kan akhirnya si Devan ini lebih dikenal sebagai seorang content creator dibandingkan komika mungkin ya. Secara persona tuh lebih tebel kalau lu sebagai content creator. Nah tapi di peer group lo di stand up Cilegon atau stand up UI waktu itu ngelihat lo tuh jadi kayak gimana tuh Van? Sebenarnya semakin kesini ketika gua udah mulai aktif berkonten gitu ya, justru malah stand up-nya agak terlupakan. Itu dia, iya. Itu dia, karena dulu ya zaman sekolah tuh gue kalau lagi nyetir naik motor gitu ya, kalau kepikiran ide tuh gue berhenti dulu, ide tuh kepikiran ide buat materi stand up. Kalau sekarang itu lagi nyetir gitu-gitu kepikiran ide buat konten gitu. Jadi justru malah semakin kesini stand up-nya semakin agak terlupakan justru bagi gue. Cuma itu masih menjadi mimpi gue yang akan gue pursue lah. Maksudnya nggak yang gue tinggalkan banget gitu. Jadi ya sekarang pun dari guanya lebih ke content creation aja. Untuk stand up-nya nanti ibaratnya sekarang gue lagi vakum dulu. Dan kalau ke teman-teman stand up Cilegon atau stand up UI pun ya gue pun udah nggak pernah open mic sebenarnya. Kalau datang pun ke Cilegon kayak cuma ya nongkrong-nongkrong aja, itu pun jarang. Cuma kalau sama teman-teman stand up UI, karena kalau di stand up UI kebanyakan pada jadi kreator juga. Jadi ya kayaknya pun sekarang anak-anak komika di komunitas
itu memang mereka diarahkan jadi konten kreator atau bahkan jadi afiliator gitu. Teman-teman stand up Depok juga gue beberapa kenal yang mereka selain tetap open mic mereka juga bikin konten. Jadi kebanyakan arahnya ke situ sih sekarang sebenarnya. Lebih mudah mana Van? Bikin materi penulisan stand up atau materi buat konten? Lebih mudah konten jelas. Soalnya kalau konten itu ibaratnya kita nggak perlu cari punchline yang layer sekian. Kayak punchline yang layer-layer atas itu udah bisa kena di warga asalkan memang kontennya relatable dan lagi happening di saat itu gitu ya. Kalau stand up itu gamenya kan berbeda ya. Kita ibaratnya orang yang nonton stand up itu dia nggak bisa tuh kayak cuma nerima jokes-jokes di layer atas tuh, karena semakin kesini tuh orang semakin menuntut komika untuk lebih lucu gitu, lebih deep standarnya lagi. tuh jadi makin tinggi ya. Standarnya jadi makin tinggi. Iya. Zaman-zaman dulu 2010 gitu gue stand up kayak masih gimmick-gimmick cewek, shoot niup kerudung gitu masih lucu tuh. Sekarang kayaknya gue kayak gitu udah kagak kepake tuh. Iya, gue juga nonton kan stand up dulu mungkin pas zaman gue SMA atau kuliah awal-awal tuh ngeliat video-video stand up lama yang tahun 2011, 2012 itu kayak lah dulu orang jokes kayak gini pada ketawa ya. Iya gampang. Kayak emang ada perubahan standar komedi yang terjadi gitu. Karena makin banyak supply kali ya. Mungkin. Terus juga kayaknya cara orang menikmati komedi juga kayaknya udah berkembang deh. Kayak dulu tuh itu masih dalam satu spektrum yang sempit gitu ya. Jadi orang kayak cuma gimmick-gimmick muka jelek gitu tuh gampang ketawa gitu. Sekarang kayak mungkin udah kebanyakan gitu, template-nya kepake jadi bosan. Jadi lo mesti nulis yang bener-bener nyari baru bisa works di orang-orang. Dan kalau stand up tuh ya lu lebih deg-degan banget sih. Yang perasaan deg-degan yang bikin lu nggak bisa tidur tenang gitu ya kalau misalkan ada jadwal stand up hari apa gitu lu udah deg-degannya gitu. Sedangkan kalau konten ya udah lu tinggal syuting ya, kalau viewsnya gede kita seneng, kalau viewsnya kurang ya udah cuma konten gitu. Lebih gampang konten. Bahkan deg-degannya tuh bukan buat performernya doang ya. Kayak misalkan gue nih pas lu mau spesial gitu, mau stand up spesial, gue nih juga ikut deg-degan gitu, ada deg-degannya. Wah lucu nggak ya, pecah nggak ya gitu, ada kekhawatiran itu. Kalau lu ngeliat teman-teman lu yang stand up gimana? Ada rasa itu juga nggak sih? Kayak ikut grogi gitu? Gue akan ikut grogi kalau gue ngeliat kondisi penontonnya langsung sih. Karena biasanya ada beberapa IO gitu yang dia ngundang stand up cuma dia tidak mengerti kebutuhan stand up komedian. Kayak walaupun komika tuh cuma butuh mikrofon, cuma dia juga butuh kondisi penonton yang kondusif. Kadang tuh ada acara-acara event outdoor, penontonnya kesana kemari, siang panas, nggak disediain atap gitu-gitu. Atau biasa kalau corporate gitu dia ngundang cuma meja bundar. Meja bundar jadi kan orang ngobrol sendiri kan. Wah itu susah banget itu. Jadi kadang orang yang ngundang stand up pun tidak mengerti sebenarnya kebutuhan stand up gitu. Iya, gue ngobrol sama Diki Divi kemarin. Gue tanya, lu pernah ngebom gak Bang Diki? Oh pernah, gue waktu itu di acara alumni sekolahnya SBY apa, SMA SBY gitu. Nah tadi kondisinya lu stand up malam, lagi pada dinner disuguhin stand up. Dan itu rata-rata emang aparat lah ya, maksudnya purnawirawan gitu yang aduh gimana tuh bikin ketawanya tuh ya kan. Tandem dia Kartika Putri waktu itu. Kartika Putri secantik itu, segrande itu dandanannya harus ngejemput ke bawah-bawah gitu buat dapetin attentionnya si orang-orang yang datang, tamu yang datang. Stand up comedian cuma di panggung dikasih mic doang, dah tuh lu ngelawak deh. Dia harusnya tampil 15 menit. Di menit keempat dia turun. Itu lawan centang-centing. Orang makan kan susah ya. Kadang kalau misalkan kita habis stand up terus lucu tuh kita suka betah nih di venue lama-lama. Iya itu. Kalau udah kayak gitu langsung pulang. Pengen langsung pulang. Pengen langsung pamit. Gue pun pernah di corporate kayak gitu nih. Gue diundang sama PLN. Eventnya PLN waktu itu zaman-zaman gue kuliah tingkat akhir di event PLN. Gue udah nolak nih di awal karena gue tahu corporate pasti sulit dan gue merasa gue belum sampai ke situ nih setelah levelnya. Cuma dia bilang budgetnya segini. Oh ya udah. Karena budgetnya oke lu iyain. Dan ya udah di hari H itu memang ternyata bener meja bundar gitu. Terus isinya ya petinggi-petinggi gitu, maksudnya bapak-bapak tua petinggi.
reaksi gue tampil full durasi itu gue paksain itu anyep aja kayak gitu dong. Terus pada nggak memperhatikan. Iya. Ada satu titik tawa ketika gue ngomong tentang Setia Novanto nabrak tiang listrik. Jadi waktu itu zaman-zaman Lagi rame, Setia Novanto lagi nabrak tiang listrik itu doang tuh satu titik tawa. Habis itu tolong. Kadang undang di mall-mall juga, aduh orang lalu lalang kayak aduh sulit dah. Kayak mereka nggak butuh dihibur juga ya. Iya, makanya sekarang kebanyakan komika-komika gitu ya, mereka pada bikin show sendiri. Daripada Daripada menerima panggilan buat ngisi di mall atau apa. Waduh. show sendiri, mini show cuma 25 sampai 50 penonton itu mereka juga pada seneng gitu dan akhirnya bisa dijual di channel downloadnya gitu-gitu sekarang kebanyakan. Lebih ini ya, lebih menguntungkan dan lebih pressure-nya tuh lebih ringan gitu dibandingkan lo harus show di depan orang-orang yang sebenarnya nggak butuh dihibur. Iya, dan ya itu kondisi yang bisa lu situasikan gitu loh. Bisa lu atur kondisinya. Oh ya udah nanti emang penonton yang datang untuk nonton stand up, bukan untuk makan malam, bukan untuk jalan ke mall gitu. Kondangan. Iya. Devan di 2020 ketika masuk kerja sama Devan di 2025 pasti banyak banget perubahan kan. Mungkin yang pengen gue tanyain adalah makin banyak orang yang kenal lo nih, yang familiar sama muka lo gitu. Meskipun gak tahu username-nya, gak tahu namanya, tapi pernah ngelihat muka lo deh gitu di internet. Ada gak tapi pengalaman yang berkesan gitu ketika dimintain foto sama orang yang kenal lo atau follow lo gitu? Jadi waktu itu ini sempat jadi materi stand up gue juga ya. Gue pernah di sebuah restoran gitu ya, restoran tempat makan. Gue sendiri. Ada orang duduk di belakang gue. Sudah muterin bangkunya. Udah kayak bisik-bisik. Bang. Akhirnya kan gue nengok ke belakang tuh kan. Lu motivator tuh bang ya? Motivator nih, masih personanya nih, belum bro menteri. Itu belum bro menteri tuh. Oh ya bang ya. Gue nontonin konten lu bang, gitu-gitu. Oh yaudah ya. Habis itu udah tuh diem. Nggak lama kemudian dia keluar terus ke depan meja gua. Kan meja gua kosong kan depannya. Boleh join ke bang? Itu Ngajak makan berdua. Itu gua Aneh banget. ya karena gua mikirnya kalau gua sih nggak masalah ya, kayak tau gua makan sendiri juga, gua lagi enjoy juga, ya udah ya monggo bang. Tetep aneh sih. Akhirnya gua ngobrol sama dia depan-depanan sama orang asing itu. Kayak Jadi blind date. harusnya dibayar nih gua. Kok gini? Terus Entah mungkin ya karena gua tidak merasa kenapa-napa juga, kayak ya udah silakan gitu ngobrol. Terus ya udah akhirnya cerita dia dia pacaran beda agama gitu-gitu. Enggak, ini unik sih. Dia pacaran beda agama, kenal sama ceweknya dari dating apps gitu-gitu. Terus bangsatnya HP kan gua taruh meja ya. Terus dia bilang kayak, "Bang, tapi HP lo sepi amat bang, gak ada notif." Kena roasting. emang anjing. Karena kalau gua kan memang semua medsos tuh gua nonaktifin notificationnya ya. Dan kalau WhatsApp tuh, kalau grup-grup tuh semua gua mute. Cuma chat personal doang. Nah memang di malam itu gak ada notif sampai gua dicengin kayak gitu. Saya udah tuh, ya gitu dah pengalaman kayak paling aneh. Itu di Jakarta? Di Depok. Oh Depok. Aneh Di arah Lenteng. Lagi-lagi orang Depok. Kok unik ya? Ketemu orang yang dia follow di sosmed, terus boleh join gak? Makan bareng jadinya. Makan bareng, gue mau nolak juga. Jangan bang, enggak bang. Gak enak ya? Gak enak. Ya kosong juga depan gue. Ya udah bang, boleh bang. Tapi seberubah apa sih Van hidup lo Van? Dibanding 2020? 5 tahun nih. Kita bicara perkembangan 5 tahun. Seberubah apa? Dengan gue berkonten justru jujur itu ngeboost percaya diri gue ya. Kayak gue kalau nongkrong sama teman-teman gue yang kerja di multinational company, di perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang gede gitu-gitu, gue tidak merasa insecure dan minder gitu. Kayak ibaratnya gue punya value lain nih gitu. Jadi itu satu hal yang gue syukuri gitu. Gue jadi bisa nongkrong dengan percaya diri dan banyak obrolan-obrolan yang akhirnya berujung ke oh yaudah gimana lo lagi butuh apa, akhirnya kita bikin ini aja yuk, coba gitu-gitu. Banyak peluang-peluang terbuka. Gue ada kenalan ini nih gini. Dan konten kreator merubah gue itu karena gue bisa ketemu sama orang-orang hebat lah yang tidak akan bisa gue raih kalau gue tidak berkonten. Ya ketemu tokoh-tokoh politik nasional, berkonten bareng, kerja bareng.
Iya. Itu benefitnya di situ ya. Salah satunya tuh social currency ya. Betul. Sebagai content creator kan kita pasti harus terus aktif nih di media sosial untuk scrolling, nyari inspirasi konten, ide-ide konten. Lu biasanya apa yang lu lihat? Lu buka-buka apa? Gua biasa tuh suka doom scrolling juga sih gua. Kayak TikTok tuh kadang. TikTok atau Instagram kayak selalu lupa waktu gitu ya, maksudnya Scroll. Apa scroll. meme berarti yang dilihat meme? Meme kadang yang muncul di gua tuh meme yang Agak dark. agak dark dan agak jomok. Karena biasanya gue kirim reels ke teman-teman gue. Oh gitu. Cara komunikasi lu kayak gitu tuh Cara bercandanya. komunikasi gue, bercanda gue dengan teman-teman gue gitu. Jadi kadang tuh notif DM Instagram gue di akun personal gue tuh suka ada pesan banyak nih. Cuma dari orang-orang ngirimin reels kayak gitu dah. Bocah-bocah jatuh, Oh. orang-orang dark, orang-orang luar yang kayak gimana Iya. gitu-gitu. Iya, doom scrolling tuh kan ketika kita nge-scroll konten sampai lupa waktu gitu ya. Sampai belakangan itu kita pasti pernah denger, lu pasti tahu lah ya istilahnya brain rot. Brain rot karena kebanyakan scrolling, terus sampai ini mungkin terkenalnya di kalangan Gen Alpha ya, mulainya ya. Apa istilahnya tuh anomali. Anomali ya. Nah, gue ngelihat sampai si waktu itu ya awal-awal si anomali gue tuh nggak ngerti sama sekali Pak. Gue kayak ini konten komedi enggak, iya kan? Terus AI generatif dibikin pakai AI. Konteksnya gue nggak ngerti sama sekali. Ini arahnya kemana? Apakah bercandaan ataukah emang nih dari kalimat orang di internet terus dijadiin kayak gitu? Itu gue taunya malah dari ponakan gue. Oh iya. Ponakan gue masih TK kayak dia. Iya dia masih TK. Itu seneng banget tuh nontonin itu tuh di YouTube Shorts ya. YouTube Shorts tuh biasanya dia gak main TikTok tapi YouTube Shorts terus aja. Kalau lu sendiri terpapar sama anomali-anomali itu kan? Pasti. Ya. Gua waktu itu yang pertama gue liat tuh malah yang meme binatang tapi dikasih nama. Kayak hiu dikasih nama Sucipto. Gitu-gitu. Oh itu masuknya anomali juga ya? Anomali sih Atau itu harusnya. meme doang? Anomali juga Kita ya? masuk anomali deh harusnya ya. Meskipun dia gak bergerak? Meskipun gak bergerak. Oh gitu, kayak kalau hiu. yang gerak tuh kan apa sih? Ya Hiu kan juga ada namanya tuh. Ballerina cappuccino. Ballerina cappuccina. Itu kan yang gelas. Alligator, tor, helikopter gitu-gitu dah. Gue juga kagak paham. Yang paling fenomenal tung-tung sahur. Tung sahur paling fenomena. Terus ada apa? Tolong papa dikejar tempe. Iya, goreng. Kayak muka-muka yang berubah. Iya. Jelek gitu. Absurd. Goreng. Papa dikejar tempe. Itu gue juga kagak paham. Cuma ada penikmatnya gitu kayak. Gue liat komen juga pada, lo kok menikmati. Gue juga kayaknya memang orang kayak menikmati keanehannya itu dah. Iya. Nah tapi akhirnya gue ngeliat tuh ada beberapa konten gitu yang si anomali ini tuh bukan cuma ngomong yang diulang-ulang kayak yang tadi kita bahas, tapi dia ngedukasi anak-anak lewat caranya si anomali ini. Nah itu gimana tuh maksudnya? Contohnya tuh apa ya, kalimat yang gue lihat tuh ada yang tung hitung. Oh. Ipa pa sapi pa. Jadi bahasan atau topik yang mereka angkat itu soal pelajaran. Ada tadi tuh ya tung hitung tuh dia ngajarin soal matematika. Ipa pa sapi pa tuh ngebahas soal mata pelajaran IPA. Ada lagi yang berbahasa. Itu ngajarin soal bahasa Indonesia gitu. Masih banyak lagi yang lain yang diambil dari anomali di internet. Jadi itu bisa ngebungkus edukasi juga ya? Iya, jadi ini adalah metode pengajaran yang diadaptasi dari tren brain rot tadi. Biar anak-anak kita tuh tetap bisa nikmatin konten yang mereka suka, tapi tetap ada isinya, tetap dapat pelajarannya. Nah, belajar bareng anomali ini dibikin sama Simpati. Itu buat ngatasin hal-hal fundamental yang mengganggu proses tumbuh kembangnya si anak-anak kita ini, anak-anak kecil tadi tuh ya. Sekaligus ini juga dijadiin cara Simpati untuk bisa adaptasi dengan tren dan budaya yang ada di Indonesia sekarang. Gitu Pak. Nah tapi berarti dengan kayak tadi kemasan kayak gitu
Kayaknya itu bisa juga diterapin di sekolah berarti. Harusnya bisa. Program belajar bareng anomali ini bisa jadi future of learning gitu. Jadi hal ini tuh selaras sama programnya Simpati Pintar. Simpati Pintar nih adalah di mana pengguna tuh bisa dapetin benefit dari simpati yang bisa digunakan buat pembelajaran anak-anak kita. Gitu. Wah, anak gue ntar kayak apa ya komedinya ya? Kalau Gen Alpha aja udah seabsurd ini ya. Kalau bapaknya lu sih kayak komedinya komedi sejarah. Komedi-komedi nasional. Anak gue udah masuk Gen Beta soalnya. Oh, Udah iya, bukan iya. Alpha lagi, bro. Iya, bro. 2025 tuh udah Gen Beta. Nah, Tapi balik lagi ke tadi nih si Simpati Pintar itu lu bisa contohnya nih lu bisa ngakses untuk tryout Ilmupedia yang bisa lu aktifin di aplikasi Telkomsel gitu. Anjay, keren. Tapi memang gue liat Berbahasiana. gue liat memang sekolah-sekolah ini udah mulai pada konten juga ya. Iya, Beberapa bro. kali yang FYP itu konten sekolah-sekolahan sama muridnya gitu-gitu. Dari sekolahnya bahkan yang dari menginisiasi. akun sekolahnya bahkan atau akun kelas. Kayak dulu kan paling kita akun kelas buat bikin baju gitu-gitu kan. Sekarang ada akun kelas yang konten gitu-gitu. Oh iya, gue lihat ya kayak 12 IPA 2 bikin apa. Emang trennya udah ke arah Iya, sana bener nih juga orang-orang ya. berkonten. Tapi Bersosmed. ngomongin sekolah, zaman lu dulu pas sekolah tuh ada nggak metode belajar yang manfaatin teknologi gitu? Atau tren dari internet? Kalau tren dari internet kayaknya belum ada yang nge-play dari tren internet gitu ya. Paling kalau untuk teknologi gue belajar auto CAD dulu ya, AutoCAD. AutoCAD. Oh, lu belajar itu? Belajar gue. Di sekolah lu? ICT gue belajar itu gue. Bikin bentuk-bentuk Canggih. sederhana gitu. Iya. Gitu. Ya sama paling pembelajaran tentang komputerisasi gitu-gitu aja sih. Kalau kayak yang dari internet apa ya? Dulu Kayak ya belum paling ada sih. standar-standar clipping kali ya. Bikin makalah. Oh ya. Ya, bukan dari tren ya, tapi utilisasi internet lah. Bikin presentasi yang bagus paling gitu-gitu. Sama Hmm. apa ya, review-review naskah film paling pernah juga tuh buat tugas bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi gue yakin sih anak-anak sekarang nih dengan penggunaan internet dan kita masuk ke era AI kayak sekarang pada makin canggih ya. Bikin deck udah bisa kali dari SMP, SMA ya. Harusnya sih zaman gua SMA itu Kita kan masih pakai PowerPoint dulu tuh. PowerPoint. Dan itu kayak akhirnya kita nunjukin bagus-bagusan slide gitu loh. Oh, pakai animasi gitu-gitu, insert hyperlink gitu-gitu. Ingat gue tuh kayak Oh iya, keren. udah bisa nginsert hyperlink aja dulu udah keren. Yang penting keren-kerenan. Isinya kan sama ya, pembahasannya kan sama tuh ya tentang sejarah ini udah presentasi gitu. Yang beda kan lu intisarinya sama animasi-animasinya gitu. Iya. Tapi balik lagi nih ke Devan sebagai seorang creator sekarang yang punya Semakin di Devan. Nah, Semakin di Devan nih kan gue ngeliat ada beberapa turunannya tuh. Ada Semakin di Devan, ada Semakin Sedih, ada Vlog Semakin. Nah itu tuh mau dibawa kemana sih arahnya tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Semakin sedih tuh. Semakin sedih tuh sebenarnya tadinya gue melihat akun-akun galau sedih ini orang-orang tuh cenderung banyak engage sama akun-akun yang menggambarkan isi hati mereka gitu. Terutamanya ketika mereka sedih, galau tuh gampang banget menikmati kata-kata sedih dan lirik-lirik lagu yang sedih ketika orang galau. Nah, tadinya gue ingin mencoba bikin akun Semakin Sedih yang memang fokus kontennya untuk konten-konten sedih-sedihan. Cuma memang sekarang kita belum nemu admin yang pas ya. Susah banget. Kita belum cari admin yang pas untuk untuk Semakin Sedih. Jadi itu masih di freeze. Kayak follower udah banyak aja tuh Semakin Sedih. Terus kalau untuk Vox Semakin sebenarnya tadi gue bikin untuk parodi aja, sebenarnya parodi akun-akun media-media yang headline kotak putih. Sekarang banyak tuh vlog-vlog kedaerahan, ada About Tetik, ada vlog CRB, vlog BDG, pasti semua Vlog ada tuh. Jogja, Vlog Palangkaraya. Sebut nama kota pasti ada vlognya di depan, pasti ada. Jadi parodi aja tuh Vox Semakin, jadi akun berita. Nah ternyata follower lumayan juga nih growingnya, udah 15.000 sekarang. Jadi ya mungkin kedepannya akan gua garap dengan serius lagi nih, gue ingin menjadi the first homeless media yang punya jurnalis, yang punya reporter, yang punya pembaca berita, Vox Semakin. Keren. Oke. Nah, akhirnya secara persona
keluar lah dari si Bro Menteri nih, dari Semakin di Devan ini. Itu waktu itu mengadaptasi ini ya, Kang Emil gak sih? Sebenarnya nggak ke spesifik satu tokoh Tokoh. politik sih, Oh. karena jujur karena berangkat dari keresahan pribadi aja. Akhir-akhir ini kan banyak ya maksudnya pejabat-pejabat yang asal ngomong, yang akhirnya jadi headline gitu-gitu yang bikin masyarakat kesel. Nah gua pun melihat video itu juga kesel sendiri. Jadi gua ya itu lagi karena gua biasa mengalihkan kekesalan menjadi komedi gitu ya. Jadi gue kepikiran kayak bikin ini bisa nih gue parodi ini. Sebenarnya gue tidak ada niat untuk memunculkan satu tokoh baru, ini akan jadi persona baru, enggak sih sebenarnya, karena itu jadi untuk beberapa konten doang sebenarnya awalnya. Kan gue udah ada beberapa materi nih tentang ini. Nah dalam sekali tag itu ya tag 4 konten sekaligus. Jadi dari situ pun akhirnya orang notice dan akhirnya diberilah nama Bro Menteri itu. Gitu. Itu dari teman gua tuh, dari Pak Pandu sebenarnya. Ketika dia bantu ngonten tuh dia bilang kasih julukan Le. Ya juga ya. Gua nggak kepikiran ada julukan gitu ya, kayak Pak Menteri paling gitu. Akhirnya ya udah dia yang bilang kasih julukan Le. Oh ya udah. Ya Bro Menteri julukan. Jadi ya udah jadi gimmick, jadi persona baru aja gitu untuk menangkap isu-isu yang lagi ada sekarang. Menteri kurang kerjaan ya? Menteri kurang kerjaan. Menteri kurang kerjaan. Menteri Oke. kurang kerjaan. Tapi selain interaksi yang tadi lo dapatkan secara offline nih, yang tadi tuh ketemu orang, ngajak makan bareng. Ada interaksi di online juga gak sih sama fans atau followers gitu? Yang unik? Waktu itu pernah juga ada yang ngobrol-ngoblokin gue. Karena gue bikin konten tentang resign gitu-gitu kan. Ada yang ngobrol-ngoblokin gue kayak goblok lu, orang cari kerja malu suruh resign. Terus lu bales? Gue bales. Apa? Waktu itu dia nulisnya typo, terus gue bales harusnya ini bang, gue lupa kata-katanya, harusnya ini bang. Kira dia makin kesel gitu-gitu. Di situ gue, tapi seringnya sih orang ke gue tuh jarang nge-hate beneran. Itu kayak baru sekali itu udah ada yang ngomong goblok ke gue. Beneran kesel. Beneran kesel. Paling sisanya kayak ini garing bang, paling gitu-gitu doang. Dan biasanya tuh orang komen-komen kan Sherlock pengen mukul gitu-gitu kan. Cuma itu konteksnya kan bercanda ya. Kayak gua dengan positioning gua sekarang nih, orang tuh kayak cenderung nggak nge-hate sebenarnya. Karena gua ada di posisi mereka kan, gua ada di sisi mereka gitu, dan ya itu salah satu hal yang gua syukuri juga sih. Gua jadi gua mau pamer gimana pun di konten, orang tuh nggak nganggap gua pamer. Nggak yang kesel, wah anjing pamer lu, kagak, orang nganggapnya bercandaan. Jadi gue ya bisa bebas aja gitu. Orang ujung-ujungnya orang nganggap gue sebagai ya udah emang lagi ngelawak gitu aja. Iya, akhirnya ekspektasi orang sama lu jadi turun gitu ya. Maksudnya nggak melihat lu sebagai sosok yang harus selalu bener gitu. Betul, itu yang bikin gue nyaman ya. Maksudnya gue ngeliat konten kreator kan ada yang positif banget nih, motivasi banget nih, kayak dia dituntut untuk sempurna kayak capek konten begitu. Awal-awalnya kan demotivator ini tadinya pengen kayak jadi orang yang sukses nih. Awal-awalnya ya di gambaran gue orang sukses ngeceng-cengin orang lain gitu ya. Waktu itu takaran sukses gue adalah makan marugame udon, itu udah makanan mahal. Gue upload marugame udon. Itu mahal tau, itu mahal. Mahal ya mahal. Lu bisa ketawa lu sekarang lu. Cuma ternyata gue upload marugame udon tuh ya, kayak makanan mewah gitu kan. Ada yang nge-reply story gue, ngirim foto. Dia makan nasi sama pecel lele, cuma di belakangnya itu ada Pajero, ada mobil-mobil mewah gitu. Nih bang gue juga lagi makan, tapi highlightnya ke mobil-mobil di belakang gitu. Anjir. Jadi makanya dari situ ya udah kayak gue nggak bisa dah gimmick-gimmick orang sukses kayak gini, nggak masuk di gue. Karena butuh banyak properti kan. Betul, dan butuh akses yang kesana juga sih. Gue tidak setinggi itu juga. Jadi ya udah, gue mengembrace aja ya. Berarti konsep yang gue jadi orang sukses gini kayak nggak bisa deh. Udah gue jadi di POV-nya mereka gitu. Bicara soal plan nih, rencananya si Semakin di Devan, lu eksplorasinya mau kemana lagi Van? Tadi
mencoba diversified, jadi ada medianya, jadi ada persona-persona yang lain gitu. Apakah lo akan lari ke bisnis, retail kah, atau ke film, atau jadi aktor, sutradara? Jadi aktor juga termasuk salah satu mimpi gua ya, yang masih gua gantungin nih di depan jidat gua gitu kayak itu masih jadi obsesi gua selama hidup gitu. Kayak gue pengen jadi aktor, gue pengen di layar lebar nih, pengen jadi tokoh utama gitu-gitu ya. Makanya untuk kedepannya kayak gua akan berkarir ke arah situ dan juga tetap berkonten, dan juga di sisi lain gua akan membangun bisnis sendiri sih. Harapannya ya biar bisa berdikari aja dan memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di sosmed gitu. Kayak gua nih merasa kayak sekarang sosmed gua kayak belum dimaksimalize gitu, kayak pasti masih ada banyak potensi yang harusnya bisa gua raih gitu, dan niatnya ya pengen memaksimalkan itu semua. Bisnis udah enggak lah katanya. Bisa sama bisnis Tripang Makassar sih. Kenceng tuh. Dari Bang Makassar tuh. Oke Devan, thank you so much sudah mampir ke Invipop, sharing-sharing. Semoga makin gacor. Amin. Akunnya 1 juta followers dalam waktu 2 bulan terakhir nih di 2025. Amin. Amin. 2026 bikin kantor sendiri, gedung Amin. kayak Kemenecraft. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye bye.